Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesempatan untuk bisa dapat mendengarkan atau mengikuti video kali ini. Tidak lupa sholawat dan salam semua kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita dapat hadir dan dapat merasakan indahnya nikmat iman dan Islam ini. Di sini saya akan membawakan atau sedikit menyampaikan tentang fikih ibadah dan prinsip ibadah dalam Islam. Pengertian fikih ibadah secara bahasa, kata fikih dapat diartikan al-ilm, artinya ilmu, dan al-fahm artinya pemahaman. Jadi fikih dapat diartikan ilmu yang mendalam. Secara istilah, fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci. Mukallaf adalah orang yang layak dibebani dengan kewajiban. Seorang dianggap mukallaf setidaknya ada dua ukuran. Yang pertama, akil, maksudnya berakal. Cirinya adalah seseorang sudah dapat membedakan antara baik dan buruk dan antara benar dan salah. Kedua, baligh, maksudnya sudah sampai pada ukuran-ukuran biologis. Untuk laki-laki sudah pernah ihtilam atau mimpi basah, sedangkan perempuan sudah pernah haid. Sementara itu, ibadah secara bahasa ada 3 makna. Yang pertama taat, yang kedua tunduk, dan yang ketiga hina. Oke, saya ralat. Yang pertama adalah taat, tunduk, yang kedua hina, dan yang ketiga pengabdian. Jadi ibadah itu merupakan bentuk ketaatan, ketundukan, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pendapat lain mengenai ibadah adalah yang artinya ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Juga yang dikatakan ibadah adalah beramal dengan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ralat. Juga yang dikatakan ibadah adalah beramal dengan yang diizinkan oleh syar'i atau oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibadah itu mengandung arti umum dan arti khusus. Ibadah dalam arti umum adalah segala perbuatan orang Islam yang halal yang dilaksanakan dengan niat ibadah. Sedangkan ibadah dalam arti yang khusus adalah perbuatan ibadah yang dilaksanakan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah dalam arti yang khusus ini meliputi taharah, salat, zakat, saum atau puasa, haji, kurban, akikah, nazar, dan khifarat. Dari dua pengertian tersebut, jika digabungkan, maka fikih ibadah adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum syar'i, khususnya dalam ibadah khas seperti meliputi taharah, salat, zakat, puasa, haji, kurban, akikah, dan sebagainya, yang kesemuanya itu ditujukan dengan rasa bentuk ketundukan dan harapan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Pengertian syariat, pengertian lain yang mirip dengan fikih adalah syariat. Secara bahasa, syariah artinya jalan atau thariqah. Secara istilah adalah segala bentuk hukum, baik perintah dan larangan yang terdapat dalam Islam, yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara praktis antara fikih dan syariat tidak jauh berbeda. Perbedaan fikih jauh lebih teorik atau jauh lebih teoritik, sementara syariat lebih praktis. Tujuan diciptakannya syariat di dalam Islam adalah untuk yang pertama memelihara agama, kemudian yang kedua memelihara jiwa, dan yang ketiga memelihara akal, keempat memelihara keturunan,
kelima memelihara harta, dan keenam memelihara kehormatan, serta yang ketujuh memelihara lingkungan. 7 kriteria tersebut dapat dijadikan ukuran apakah syariat atau hukum yang diterapkan itu benar atau tidak. Jika hukum yang dikerjakan ternyata menabrak dari salah satu kriteria tersebut, maka keberadaan hukum tersebut perlu ditinjau kembali. Mungkin cukup sekian yang bisa saya dapat sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan, dan jika ada benarnya mohon diterima dan diambil. Mungkin cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.